Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat berjumpa di channel Eksan Rosyadi. Tempatnya kita belajar matematika, terutama untuk siswa-siswi kelas 8 sekolah menengah pertama atau SMP. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar? Ayo kita belajar bersama. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang pola bilangan. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Mari kita ingat kembali permasalahan barisan bilangan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang menyatakan tentang ketinggian gedung bertingkat. Ketinggian gedung berlantai 1, berlantai 2, berlantai 3, dan seterusnya akan membentuk barisan bilangan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut mempunyai pola bertambah 4. Mari kita perhatikan antara 5 dan 9 itu adalah penambahan dari 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 dan 13 diperoleh dari 9 ditambah 4. 13 ke 17 diperoleh dari 13 ditambah 4. Jadi barisan bilangan tersebut mempunyai pola bertambah 4. Barisan bilangan yang mempunyai pola bertambah dengan bilangan yang sama dinamakan barisan aritmetika. Sekali lagi, barisan bilangan yang mempunyai pola bertambah dengan bilangan yang sama dinamakan barisan aritmetika. Ayo kita ikuti pelajaran berikutnya. A. Pengertian barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan selalu tetap atau sama. Dan selisih yang selalu tetap ini dinamakan beda. Mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita perhatikan, barisan ini mempunyai susunan yang semakin bertambah. Nah, kita perhatikan antara suku pertama atau suku ke-1 dengan suku kedua mempunyai selisih 2. 2 bisa diperoleh dari 3 dikurang 1. Atau 3 adalah penambahan dari 1 ditambah 2. Antara suku kedua dan suku ketiga juga mempunyai selisih 2. Antara suku ketiga dan suku keempat mempunyai selisih 2. Dan suku keempat dan suku kelima mempunyai juga selisih 2. Barisan ini dinamakan barisan aritmetika dengan beda 2. Contoh berikutnya, barisan bilangan 6, 3, 0, negatif 3, negatif 6, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, susunan barisan ini adalah menurun. Kita lihat antara suku ke-1 dan suku kedua mempunyai selisih negatif 3. Negatif 3 bisa kita peroleh dari suku kedua dikurang suku ke-1, atau 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Antara suku kedua dan suku ketiga juga mempunyai selisih negatif 3. Antara suku ketiga dan suku keempat selisihnya negatif 3, dan antara suku keempat dan suku kelima juga mempunyai selisih negatif 3.
Barisan tersebut disebut barisan aritmetika dengan beda negatif 3. B. Rumus-rumus pada barisan aritmetika. Misalkan diketahui barisan aritmetika U1, U2, U3, U4, U5 sampai suku ke N. Atau bisa kita sebut suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5 sampai suku ke N. Rumus suku ke N. Suku pertama pada barisan aritmetika dilambangkan dengan U1 atau suku ke-1. Suku pertama ini bisa juga dilambangkan dengan huruf A. Sekali lagi, suku pertama atau U1 barisan aritmetika bisa dilambangkan dengan A, dan beda dilambangkan dengan B, sehingga diperoleh suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, dan seterusnya sampai suku ke N. Di sana akan kita dapatkan antara suku ke-1 dan suku ke-2 itu ada beda yang dilambangkan dengan B. Antara suku kedua dan suku ketiga juga ada beda yang dilambangkan dengan B. Suku ketiga dan suku keempat juga ada beda. Nah, suku pertama atau suku ke-1 tadi bisa kita lambangkan dengan A. Sehingga untuk suku keduanya bisa kita peroleh dari suku pertama ditambah dengan beda, atau bisa ditulis A ditambah B. Jadi sekali lagi, suku kedua itu bisa diperoleh dari suku pertama atau U1 kita tambah beda, maka nanti akan menghasilkan suku kedua, atau bisa dituliskan dengan A ditambah B. Dan pada suku ketiga kita lihat di sana suku kedua tadi sudah kita dapatkan A ditambah B. Kalau kita tambah lagi B atau tambah lagi beda, maka suku ketiga bisa kita nyatakan dengan A ditambah 2B. Dan suku keempat bisa kita nyatakan dengan A ditambah 3B, dan seterusnya. Maka pada suku ke N itu bisa kita nyatakan sebagai A ditambah N dikurang 1 dikali B. Coba kita lihat tadi dari suku pertama, ya, U1 di sana bisa dinyatakan sebagai A, sedangkan B-nya itu tidak ada atau 0B. Pada suku kedua adalah A ditambah B atau A ditambah 1B, tetapi satunya tidak perlu ditulis. Kemudian suku ketiga A ditambah 2B. Jadi suku ketiga adalah A ditambah 2B. Suku keempat A ditambah 3B. Dan suku ke N adalah A ditambah N dikurang 1B. Jadi rumus suku ke N untuk barisan aritmetika dapat ditulis sebagai berikut. UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1
dikali beda. Sekali lagi, rumus suku ke N atau UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita lanjutkan. Apa itu beda? Jadi pada barisan aritmetika berlaku aturan berikut. Tadi suku kedua bisa kita peroleh dari suku ke-1 ditambah beda. Sehingga dapat kita nyatakan beda sama dengan suku kedua dikurang suku ke-1. Selanjutnya, suku ketiga itu diperoleh dari suku kedua ditambah beda. Sehingga dapat dinyatakan beda sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua. Suku keempat sama dengan suku ketiga ditambah B. Sehingga beda sama dengan suku keempat dikurang suku ketiga. Dan seterusnya, maka dapat kita nyatakan bahwa suku ke N itu sama dengan suku ke N dikurang 1 ditambah beda. Sekali lagi, suku ke N bisa kita nyatakan sebagai suku ke N dikurang 1 ditambah B ditambah beda. Sehingga beda itu sama dengan suku ke N dikurang suku ke N dikurang 1, atau B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Jadi, beda suatu barisan aritmetika dapat dinyatakan sebagai berikut. B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Sekarang kita akan membahas tentang deret aritmetika. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang barisan aritmetika. Dan tentunya terdapat perbedaan barisan aritmetika dengan deret aritmetika. Kita bahas terlebih dahulu apa itu deret bilangan. Deret bilangan adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan bilangan. Sekarang kita misalkan ada barisan aritmetika yaitu U1, U2, U3 dan seterusnya, UN dikurang 1 sampai suku ke N atau UN. Misalkan barisan ini membentuk barisan aritmetika, maka jumlah dari suku-suku tersebut, atau kita tulis U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN dikurang 1 ditambah UN, disebut sebagai deret aritmetika. Misalkan jumlah N suku pertama kita lambangkan dengan SN, maka jumlah N suku pertama atau SN dapat kita nyatakan sebagai U1 atau suku ke-1 ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku ke N dikurang 1 ditambah suku ke N. Nah, oleh karena suku ke-1 tadi kita bisa lambangkan dengan huruf A pada pelajaran sebelumnya, suku kedua adalah A ditambah B, dan suku ke N dikurang 1 sama dengan UN dikurang B, maka jumlah N suku pertama atau SN dapat dinyatakan sebagai SN sama dengan A
ditambah A ditambah B ditambah dan seterusnya ditambah UN dikurang B ditambah UN. Nah, ini kita nyatakan dulu sebagai persamaan pertama. Tujuan kita membentuk seperti ini, kita akan mendapatkan nantinya rumusan dari jumlah N suku pertama. Jadi mari kita ikuti tahapan-tahapan berikutnya. Tadi sudah kita nyatakan Sn sama dengan A ditambah B ditambah dan seterusnya sampai ditambah UN dikurang B ditambah UN, kita nyatakan sebagai persamaan pertama. Nah, jika urutan suku-suku penjumlahan pada persamaan 1 tersebut kita balik. Maksudnya kita balik, kita susun penjumlahannya dari suku paling akhir, ya, berurutan sampai suku pertama. Maka dapat kita nyatakan jumlah N suku pertama atau Sn sama dengan UN. Jadi dari persamaan 1 tadi kita balik dari paling belakang, UN ditambah UN dikurang B ditambah seterusnya ditambah A ditambah B, yang terakhir ditambah A, kita nyatakan sebagai persamaan kedua. Nah, jika persamaan 1 dan persamaan 2 dijumlahkan, jadi kita jumlahkan antara persamaan 1 dan persamaan 2, maka akan diperoleh, ya, kita lihat susunannya tadi, persamaan 1 dan persamaan 2 kita jumlahkan. Akan kita peroleh Sn ditambah Sn, hasilnya 2 Sn sama dengan A ditambah UN sama dengan A ditambah UN, ya. Pada suku keduanya kita jumlahkan, juga hasilnya adalah A ditambah UN dan seterusnya. Penjumlahan berikutnya juga menghasilkan A ditambah UN, dan yang terakhir juga menghasilkan A ditambah UN. Nah, kita lihat. Jadi ternyata kita dapatkan penjumlahan A ditambah UN sebanyak N suku. Sehingga ekuivalen pula 2 Sn itu sama dengan N kali A ditambah. Selanjutnya UN. Kita akan membahas atau tentang Sn deret sama dengan aritmetika. Jadi 2, ya, koefisien pada Sn kita pindah menyebelah dari sama dengan, akan menghasilkan Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Nah, oleh karena kita dapatkan pada pelajaran sebelumnya tadi, UN sendiri itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, maka rumusnya menjadi, jadi Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah A. Jadi A-nya tetap, UN-nya kita ganti dengan A plus atau A ditambah N dikurang 1 dikali B, sehingga kita peroleh Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah N dikurang 1 kali B, sehingga kita peroleh Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B, seperti yang terlihat. Jadi rumus N suku pertama deret aritmetika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali
2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi ada dua rumusan tentang jumlah N suku pertama atau Sn. Untuk pemakaian rumus ini tergantung nantinya kepada soal yang diberikan. Namun hasilnya pasti akan sama. Jadi boleh kita memakai rumusan yang pertama atau memakai rumusan yang kedua, akan menghasilkan hasil yang sama. Kita lihat sepintas tadi mengapa kita untuk mendapatkan rumus tersebut kita harus membalik penjumlahan dan seterusnya. Sebenarnya ini adalah terinspirasi dari Carl Friedrich Gauss, ya. Suatu hari ketika Carl Friedrich Gauss dia masih duduk di SD, gurunya pada saat itu sangat sibuk dan tidak bisa mengajar, dan sebagai gantinya guru tersebut memberikan tugas kepada Gauss yang saat itu masih kecil, masih berusia 10 tahun, dan teman-temannya untuk menghitung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya sampai 100. Nah, kalau kita lihat cukup rumit juga ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai 100, berapa jumlahnya? Dan ternyata belum sempat gurunya mengerjakan kesibukannya, Gauss kecil tadi yang masih berusia 10 tahun sudah menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya gurunya merasa takjub ya. Anak sekecil ini bisa menyelesaikan perhitungan dengan cepat. Ternyata Gauss menemukan cara menghitung sebagai berikut. Jadi pertama dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, disusun ya. Belum dihitung sampai 100. Lalu susunan tadi dibalik. Ya, susunan tadi dibalik dari 100, 99, 98 sampai terakhir 1. Dan dijumlahkan. Nah, ternyata dari persuku ya akan menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 101, 101, 101, 101 sebanyak 100 suku. Nah, jadi jumlahnya adalah 100 dikali 101, sehingga diperoleh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai ditambah 100 itu adalah 100 dikali 101 dibagi 2, dan hasilnya dapat dihitung dengan cepat, yaitu 5050. Atau secara umum Gauss tadi ternyata dia menemukan rumus, yaitu 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai N itu sama dengan N dikali N plus 1 bagi 2. Siswa-siswi sekalian, untuk memudahkan kalian memahami barisan aritmetika dan deret aritmetika, mari kita ikuti contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui barisan bilangan 5, 9, 13, 17, 21. Pertanyaannya, tentukan A. Rumus suku ke N, B. Nilai suku ke 42, dan C. Nilai N jika nilai suku ke N adalah 101. Kita jawab sama-sama. Perhatikan barisan bilangannya 5, 9, 13, 17, 21.
barisannya semakin naik, dan kita dapatkan beda atau selisih dari suku kedua dikurang suku ke-1 adalah 4. Selanjutnya suku ketiga dikurang suku kedua juga 4. Dari barisan tersebut kita dapatkan bedanya adalah 4 atau B-nya sama dengan 4, dan suku pertamanya atau U1 dan kita lambangkan dengan A sama dengan 5. Dan kita ingat rumus suku ke N, rumus umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Lalu kita masukkan yang sudah kita ketahui, yaitu A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan UN sama dengan 5 ditambah N dikurang 1 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 4N dikurang 4. 4N dikurang 4 didapat dari N dikali 4 sama dengan 4N. Negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4, atau bisa ditulis 5 ditambah 4N dikurang 4 sama dengan 4N ditambah 1. Jadi rumus suku ke N adalah UN sama dengan 4N ditambah 1. Dan rumusan yang kita dapatkan ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan bagian B. Pertanyaan bagian B adalah nilai suku ke-42. Tadi sudah kita dapatkan UN sama dengan 4N ditambah 1. Kita gantikan N-nya dengan 42, maka kita dapatkan 4N atau 4 dikali N sama dengan 4 dikali 42 ditambah 1 sama dengan 168 ditambah 1 sama dengan 169. Jadi nilai suku ke-42 adalah 169. Sedangkan pada bagian C kita diminta menentukan nilai N jika diketahui suku ke N adalah 101. Suku ke N itu berarti UN. Kita tadi sudah dapatkan UN sama dengan 4N ditambah 1. Dan UN-nya dari pertanyaan C sudah ditentukan sama dengan 101. Maka dapat dinyatakan 4N ditambah 1 sama dengan 101. 4N sama dengan satunya kita pindah menyebelah sama dengan, yang semula positif menjadi negatif. Jadi 4N sama dengan 101 dikurang 1. 4N sama dengan 100 dan N-nya sama dengan 100 dibagi 4. N sama dengan 25. Jadi nilai N adalah 25. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal bagian kedua. Suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmetika berturut-turut 14 dan 23. Dari kalimat ini dapat kita lihat bahwasanya suku ke-5-nya adalah 14 dan suku ke-8 adalah 23 dari barisan aritmetika. Pertanyaannya, tentukan suku ke-30. Kita jawab. Kita ingat kembali, suku ke N barisan aritmetika dirumuskan dengan UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Nah, kita tentukan dulu suku ke-5-nya.
Dari soal tersebut sudah kita dapatkan suku kelima adalah 14. Sedangkan kalau kita masukkan ke dalam rumus umum, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, dengan menggantikan N-nya menjadi 5, kita dapatkan A ditambah 5 dikurang 1 B sama dengan 14, atau ekuivalen pula A ditambah 5 dikurang 1 menjadi 4 dikali B menjadi 4B. Jadi A ditambah 4B sama dengan 14. Kita nyatakan sebagai persamaan pertama. Kita tentukan lagi. Dari soal sudah dapat dilihat suku ke-8 atau U8 sama dengan 23. Dan suku ke-8 sendiri kalau kita nyatakan ke dalam rumus UN dengan menggantikan N-nya menjadi 8, dapat kita lihat A ditambah 8 dikurang 1 dikali B sama dengan 23. A ditambah 7B sama dengan 23. Kita nyatakan sebagai persamaan kedua. Untuk mendapatkan nilai A dan nilai B, maka pada persamaan 1 dan persamaan 2 kita lakukan metode eliminasi substitusi yang tentunya sudah pernah kalian pelajari pada pelajaran sebelumnya. Di sini kita akan mengeliminasi nilai A. Kita lihat. Nah, oleh karena itu kita lakukan pengurangan. Jadi A dikurang A, nanti hasilnya 0. 4B dikurang 7B, hasilnya negatif 3B. 14 dikurang 23, hasilnya negatif 9. B-nya sama dengan, pindahkan negatif 3 menyebelah sama dengan, menjadi pembagian, sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, kita sudah dapatkan nilai B sama dengan 3. Tinggal kita gantikan atau substitusikan nilai tersebut, yaitu B sama dengan 3, ke dalam persamaan 1. Sebenarnya kita bisa menentukan atau bisa memilih mau dimasukkan ke persamaan pertama atau persamaan kedua, nanti hasilnya sama. Di sini kita coba substitusikan ke dalam persamaan 1. A ditambah 4B sama dengan 14. Kita gantikan B-nya sama dengan 3. Kita dapatkan A ditambah 4 kali 3 sama dengan 14. A ditambah 12 sama dengan 14. A sama dengan 14 dikurang 12. A sama dengan 2. Nah, sudah kita dapatkan nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan. Untuk A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 yang sudah kita dapatkan sebelumnya, maka kita lihat rumus umumnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dapat kita nyatakan UN sama dengan A-nya kita ganti 2, B-nya kita ganti dengan 3. UN sama dengan 2 ditambah N dikurang 1 dikali 3. UN sama dengan 2 ditambah N dikali 3, 3N, negatif 1 dikali 3, negatif 3. Atau UN sama dengan 2 ditambah 3N dikurang 3. UN sama dengan, kita lihat di sana 2 dikurang 1 menghasilkan negatif 1. Dapat kita tulis 3N dikurang 1. Dapat ditentukan dari rumus yang sudah kita dapatkan tersebut, suku ke-30, yaitu dengan menggantikan N-nya menjadi 30, U30 atau suku ke-30 sama dengan 3 dikali 30 dikurang 1 sama dengan 89.
Jadi suku ke-30 barisan tersebut bernilai 89. Kita lanjutkan soal ketiga tentang deret aritmetika. Pertanyaannya, tentukan jumlah deret aritmetika berikut. Nah, di sini deret dengan suku pertama 10, suku kedua 17, dan seterusnya. Kita diminta menentukan jumlah dari deret tersebut, ya, 10 tambah 17 tambah 24 tambah 31 dan seterusnya sampai ditambah 115. Kita jawab sama-sama. Dari soal tersebut sudah dapat kita lihat bahwasanya suku pertamanya atau A itu sama dengan 10. Yang kedua, bedanya itu bisa kita dapat tentukan, ya, dapat kita tentukan. Bisa kita lakukan pengurangan dari suku kedua dikurang suku ke-1 atau 17 dikurang 10 sama dengan 7. Nah, itu bedanya. Dan UN-nya dapat kita lihat di sana, suku terakhirnya adalah 115. Itu adalah UN. Sehingga dari beberapa yang sudah kita nyatakan, yaitu yang pertama A sama dengan 10, bedanya sama dengan 7, maka dapat kita nyatakan UN sama dengan, gantikan A-nya dengan 10 dan bedanya 7, 10 ditambah N dikurang 1 dikali 7. Dan UN-nya tadi sudah kita ketahui bahwasannya nilainya 115. Dapat kita lihat dari suku terakhir. Berarti dapat kita nyatakan 115 sama dengan 10 ditambah N dikali 7, 7N, negatif 1 dikali 7, negatif 7. Jadi 115 sama dengan 10 ditambah 7N dikurang 7. 115 sama dengan, kita lihat 10 dikurang 7 adalah 3, 7N ditambah 3. Nah, dapat kita nyatakan bahwasanya 7N sama dengan 112. 112 bisa kita dapatkan dari 115 dikurang 3. Karena 3 kalau kita pindah menyebelah sama dengan yang dulunya positif menjadi negatif atau pengurangan dari 115 dikurang 3. Dan untuk susunan ruas kiri dan ruas kanan karena bernilai sama dengan, itu bisa kita balik. Jadi 7N-nya menjadi di sebelah kiri dan 112-nya menjadi di sebelah kanan. Kemudian kita dapatkan nilai N dengan memindah 7 menyebelah sama dengan, perkalian menjadi pembagian sama dengan 112 dibagi 7, N sama dengan 16. Jadi deret tersebut mempunyai 16 suku atau N-nya sama dengan 16. Nah, sekarang tinggal kita menjawab pertanyaannya adalah tentukan jumlah deret aritmetika. Berarti tinggal kita menghitung jumlah 16 suku pertamanya atau S16, ya. Namun kita ingat rumus untuk jumlah N suku pertama, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Ini salah satu rumusnya. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita dapatkan 2 buah rumus dan kita bisa memilih salah satu rumusnya. Kita gunakan Sn sama dengan N per 2
dikali A ditambah UN, karena kita sudah mengetahui nilai A dan mengetahui nilai daripada UN. Sehingga jumlah 16 suku pertama atau S16 sama dengan 16 dibagi 2 dikali 10 ditambah 115. A-nya 10, UN-nya sudah diketahui 115. Sama dengan 8 dikali 125 sama dengan 1000. Jadi jumlah deret aritmetika tersebut adalah 1000. Silakan kalian pahami sekali lagi sampai betul-betul paham. Oke, kita lanjut. Soal bagian 4. Ini ada soal cerita. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan Rp500. Pada minggu kedua Rp700. Minggu ketiga Rp900. Minggu keempat Rp1.100. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah Rp200. Tentukan A, besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. B, tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Nah, mari kita jawab sama-sama. Nah, dari soal cerita tersebut menginformasikan kepada kita, coba kita perhatikan, Dina menyimpan Rp500 pada minggu pertama, ya, atau pada minggu pertama Dina menyimpan Rp500. Itu berarti suku pertamanya adalah 500. Sedangkan bedanya bisa kita lihat dari pengurangan suku kedua dikurang suku pertamanya. Suku keduanya adalah 700, suku pertamanya adalah 500, berarti bedanya adalah 700 dikurang 500 sama dengan 200. Dari soal cerita ini kita juga bisa menyimak dari kalimat gini. Dan seterusnya, setiap minggu bertambah Rp200. Ini juga menginformasikan kita bahwasanya Rp200 adalah beda. Nah, selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan bagian A, besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Berarti pada bagian A kita disuruh menentukan berapa suku ke-20. Nah, kita ingat rumus umum suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A sendiri 500, B atau bedanya 200, dan N-nya adalah 20 karena kita disuruh menentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Berarti U20 sama dengan 500 ditambah 20 dikurang 1 kali 200 sama dengan 500 ditambah 19 dikali 200 sama dengan 500 ditambah 3.800 sama dengan 4.300. Jadi uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 adalah Rp4.300. Untuk menjawab pertanyaan B, tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Hal ini tentunya berkaitan dengan deret, ya, karena di sana ada kata-kata jumlah. Nah, untuk deret kita bisa menggunakan rumus jumlah N suku pertama, ya, karena kita diminta menentukan minggu ke-36, berarti N-nya nanti 36.
Sebelumnya sudah kita ketahui A sama dengan 500 dan B sama dengan 200. Maka dapat ditentukan jumlah 36 suku pertama atau S36 sama dengan 36 bagi 2 dikali 2 dikali 500 ditambah 36 dikurang 1 dikali 200. Hasilnya 18 dikali 1000 ditambah 35 dikali 200 sama dengan 18 dikali 1000 ditambah 7000 sama dengan 18 dikali 8000 sama dengan 144.000. Jadi uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu sebesar 144.000 rupiah. Lanjut. Soal kelima. Di antara bilangan 16 dan 41 disisipkan 4 bilangan sehingga membentuk deret aritmetika. Tentukan beda deret tersebut. Kalau kita jawab, kita bisa susun barisan aritmetika yaitu di antara 16 dan 41 disisipkan 4 bilangan. Nah, kita bisa nyatakan dengan kotak kosong atau bilangan yang masih teka-teki ya. Kita disuruh menentukan bedanya. Di sana 16 itu berarti suku pertama atau U1. Kotak kosong pertama, suku kedua, kotak kosong kedua, suku ketiga, kotak kosong keempat, suku keempat, kotak kosong berikutnya, suku kelima, dan 41 itu adalah suku ke-6. Nah, kita perhatikan suku pertama sama dengan A sama dengan 16. Suku ke-6 sama dengan A ditambah 6 dikurang 1 dikali B. Suku ke-6 sama dengan A ditambah 5B. Suku ke-6 sendiri nilainya 41 sama dengan A-nya 16 ditambah 5B. Kita bisa dapatkan nilai 5B sama dengan 25, B sama dengan 5. Jadi beda deret tersebut adalah 5. Oke, kita sudah membahas tentang contoh-contoh soal, baik itu barisan aritmetika maupun deret aritmetika. Sekarang tinggal kita melihat uji kompetensi. Coba kalian perhatikan soal nomor 1, barisan berikut merupakan barisan aritmetika adalah ya. Kalian lihat dari pilihan jawaban yang mana yang merupakan barisan aritmetika. Kalian ingat apa itu definisi dari barisan aritmetika. Yang kedua, diketahui rumus suku ke-n barisan aritmetika adalah UN sama dengan 4n dikurang 9. Barisan aritmetika tersebut adalah rumusnya sudah jelas. Tinggal kalian masukkan dari suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Gantikan n-nya dari 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, dan lihat hasilnya. Sesuaikan dengan jawabannya. Soal ketiga, suku ke-12 barisan aritmetika. Berarti kalian diminta menentukan U12 atau suku ke-12. Kalian lihat berapa suku pertamanya atau A-nya, kemudian berapa bedanya. Lalu masukkan ke dalam rumus suku ke n, UN sama dengan A plus N dikurang 1 kali B, dan hitung.
suku ke-12-nya. Yang keempat, rumus suku ke N barisan aritmetika 64, 58, 52, 46. Kalian perhatikan barisan tersebut nilainya menurun. Nantinya tentunya akan menghasilkan beda dengan nilai negatif ya. Tinggal kalian lihat suku pertamanya berapa, bedanya berapa, masukkan ke dalam rumus UN. Yang kelima, diketahui barisan aritmetika suku pertama barisan tersebut 14 dan suku ke-8 49. Pertanyaannya, suku ke-20 barisan tersebut adalah. Sudah ada pada contoh yang sudah kita bahas ya. Suku pertama barisan tersebut berarti A-nya 14 dan suku ke-8 atau U8 49. Kita bisa menentukan nilai dari beda atau B-nya, lalu tentukan rumusnya dan hitung suku ke-20 atau U20. Nomor 6, diketahui 3 suku pertama barisan aritmetika adalah 2x ditambah 1, x ditambah 2, dan 2x dikurang 3. Kalian perhatikan di sana suku pertamanya berapa? Ya, masih dinyatakan dalam bentuk x. Kemudian bedanya juga bisa kalian hitung dengan mengurangkan suku berurutan, misalnya U1 misalnya suku kedua dikurang suku ke-1, dan yang satunya lagi bisa kalian dapatkan suku ketiga dikurang dengan suku kedua. Cari nilai x-nya, maka kalian akan bisa menentukan rumus suku ke N-nya. Soal ke-7, diketahui suatu barisan aritmetika nilai suku ke-6 barisan tersebut 41 dan suku ke-9 50. Suku ke-15 barisan tersebut adalah, juga sudah kita bahas sebelumnya, berarti U6 atau suku ke-6 41, suku ke-9 50. Kalian nanti bisa menggunakan metode eliminasi substitusi untuk mencari nilai A dan nilai B dan dapatkan rumusnya untuk menentukan suku ke-15. Soal nomor 8, diketahui rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 10N ditambah 3. Hasil penjumlahan nilai suku ke-22 dan suku ke-24 adalah, tinggal kalian masukkan U22 dan U24, gantikan N-nya, lalu kalian jumlahkan U22 dan U24 atau suku ke-22 dan suku ke-24. Lihat hasilnya. Nomor 9, diketahui deret aritmetika mempunyai suku pertama 11 dan beda 4. Jumlah 16 suku pertama deret tersebut adalah. Berarti kalian nanti pertama mencari suku pertamanya sudah jelas, bedanya sudah jelas, tinggal menentukan jumlah 16 suku pertama atau S16 dengan menggunakan rumus SN. Nomor 10, diketahui deret aritmetika sudah diketahui rumusnya SN sama dengan N pangkat 2 ditambah 6N dikurang 4. Pertanyaannya, kita disuruh menentukan beda deret aritmetika tersebut adalah, silahkan kalian tentukan. Nomor 11, silahkan kalian baca. Soalnya memang sedikit agak sulit, tapi pelan-pelan kalian kerjakan, kalian pahami, kalian amati, kalian ngerti betul-betul
ya. Juga nomor 12, 13. Nah, soal nomor 13 ini berkaitan seperti soal cerita, dan soal nomor 14 juga soal cerita. Selanjutnya soal nomor 15. Oke. Selamat berlatih. Dengan berlatih tekun, pasti kalian bisa. Demikian pertemuan kita yang ketiga membahas tentang pola bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.